Aku tuh jujur aja kenal nama Ruby Chu ini dulu itu pas di Garuda RP sebenarnya, mendengar sekelebat namanya karena yang dibincangkan dia ini cantik, guys. Salah kali, beda orang. Enggak bener. Terus ya udah makin lama juga makin seru main jadi bocil gitu kan, nggak harus banyak berpikir. Yang penting ngikutin induknya aja. Aku ingat, Gitu oh juga. iya aku yang ngasuh dia ini anjir pasti. Si Diksi selalu nyuruh aku jemput. Uncle Grandpayer itu yang sebenarnya dia tuh dulu adalah korban aku, geng. Saat itu semua kota aja udah ngelarang, jadi Presti gak mungkin beda sendiri kan, takutnya ya ada apa-apa gitu kan, gak ada yang tahu. 1, 2, 1, 2. Oke nih Dut nih, ini Opang mau ngobrol-ngobrol nih sebelum Member silit dulu Budut. lah, member silit. Biar mobil aku cair lagi nih. Oh ternyata dia suruh kalian membership itu biar dia bisa cair mobil lagi, Cok. Ini Gudut ini Cina kayaknya dia, guys. Cawir. Cawir. Udah berapa lama main game GTA ini, Dut? Dari 2000, dari Ingat tahunnya bukan? 2021 2. kali main GTA kan. Iya. Kenapa awal mulanya main game ini nih dari mana? Kok bisa tahu GTA nih dari mana? Dari temen aku main sama nonton Tapan Gaming. Oh, jadi kamu nonton Tampan Gaming ya? Iya. Nonton Joni betul, Sutanto langsung aja ya? Langsung aja disebut merek langsung. To the point. Langsung aja to the point. Ceritain. Oh ya enggak, itu dari teman-teman aku, mereka main GTA. Terus aku heran, ngapain kok kayak orang belon sih? Ya Pak, siapa di sini Pak, saya obati Pak, gitu-gitu kan. Terus pas aku lihat, aku nonton, terus aku penasaran. Jadi aku cobain tuh pertama-tama lagi belajar kelompok. Terus aku nyobain tuh di laptop temen aku tuh. Terus lepas tuh ya udah aku coba main, terus akhirnya kan laptop aku kentang. Iya. Terus ya udah aku main, aku upgrade tuh. Apa ya? RAM-nya kayaknya deh. Aku upgrade terus main. Dapatlah FPS 15 smooth. Anjay. FPS 15 smooth. Iya, kan mobilador. Berarti kamu itu main dari laptop kentang ya? Di kota mana? Di kota mana tuh dulu? Dulu pertama kali di namanya Sultan Roleplay, itu jadi boren pertama kali ya. Terus habis itu ke Hopuli. Sultan Roleplay. Awalnya, iya. Iya, awalnya nyoba yang di kota-kota yang gak begitu banyak orangnya kan kentang. Gak bisa dulu, kayak zamannya tuh kota-kota besar tuh 80-90 orang itu berat. Jadi mana yang gak terlalu berat, cari kota yang enteng. Terus habis itu ke Hapuli. Iya, habis itu ke Hopuli tuh pakai PC. Udah pakai PC. Udah pakai PC. Masih Ada PC ada kamu juga tetap. Iya, enggak laptop ya, PC. Laptop aku itu udah bledos. Karena dipaksain main 15 FPS smooth itu. Rusak, laptopnya rusak. Gak kuat. Gak kuat. Terus ya sudah. Main di PC. Terus ketika Gudut pertama kali main itu meranin apa aja? Meranin sebagai sempat apa? Di ini juga deh, Opang. Sempat
di Di mana? Garuda. 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 Garuda RP ya? Iya, Garuda. Kamu jadi apa lo? Terus- Zetas apa Black Hat ya saat itu ya? Hah? Kamu jadi apaan Iya saat itu? nggak jadi apa-apaan lah. Cuman ikut doang, ada yang kenal di situ ikut. Gitu. Oh, pernah ke Garuda RP Ya kayaknya juga. itu Los Zetas itu mungkin ya. Nggak tahu, lupa aku opang. Sudah lama. Nggak ber RP juga. PC-nya juga nggak terlalu ini berat. Kayak loadingnya gitu-gitu waktu itu. Jadi yang bisa aja, yang nyaman mainnya masukin coba-coba. Berarti pernah ke Garuda RP. Garuda RP juga termasuk salah satu kota gede dulu tuh. Karena masih sedikit kan server ya. Mm-mm. Masih sedikit server jadi Kayaknya Dan Garuda dulu- dulu deh baru ke hop aku. Garuda RP dulu baru ke Hope ya. Iya. Aku tuh jujur aja kenal nama Ruby Chu ini dulu itu pas di Garuda RP sebenarnya. Mendengar sekelebat namanya karena yang dibincangkan dia ini cantik, guys. Salah kali, beda orang. Enggak, benar. Jadi Opang tuh mendengar nama Ruby Chu ini cantik, cok, gitu kan, digituin. Si Ruby ini cantik gitu gini ya kan. Player RP dulu kan masih gak mau ngaku tuh ya kan. Masih sok-sokan sebelum adanya lagu Tinder roleplay kan. Masih masih sok-sok profesional tai kucing padahal ngecek IG ya kan. Dulu kan emang perempuan daerah wanita nggak terlalu sebanyak sekarang. Mungkin Iya. lebih gampang dikenal. Setelah dari Garuda RP ke Hope itu kamu ngapain di Hope? Main, RP apa? awalnya main aja, terus jadi boren keliling-keliling, terus dipungut lah aku sama direktur YMS dulu, Lindsay. Opang tahu nggak Lindsay? Oh, Lindsay, kenal Lindsay ya, anak Ya LK. udah ikut jadi anak dia aja udah, RP-nya udah. Jadi anak dia, terus kayak pas di Hop itu kan nggak lama di Hop itu aku baru langsung jadi bocil kan di IDP. Jadi ke Hop-nya udah jarang banget. Terus jadi udah beberapa kayak ke Hop mungkin sebulan sekali, sisanya aku jadi bocil. Oh, kamu jadi bocil gendut itu di IDP? Belum. Di IDP. Di IDP tuh udah jadi bocil gendut itu. Iya, awalnya tuh di Hopuli sih. Jadi pas aku ketemu sama Lindsay itu, Lindsay-nya tuh saat itu dia bertepatan dia mau RP, menikah, terus mau punya anak kandung. Nah, kan aku ketemunya udah gede kan. Jadi sama Lindsay di RP-in untuk Ruby yang besar itu ke luar negeri, terus dia melahirkan Ruby jadi Yang anak kandungnya. Kecil. Tapi gak lama karena emang ya udah cuman buat formalitas biar jadi anak kandung gitu kan. Terus baru abis itu udah selesai jadi anak dia udah besar jadi anak kandung, aku ke IDP lah tuh jadi bocil. Jadi bocilnya siapa di IDP? Jadi anaknya siapa? Saat itu pertama kali. Azura. Oh, Azura Rahma. Iya. Si rambut biru itu ya? Iya. Kenal. Sama Jadi Thea. anaknya Azura. Oh, Azura sama Teas ya? Iya, jadi kenapa aku bisa jadi bocil di DP? Jadi awalnya itu di Hop, aku tuh ketemu bocil. Aku udah besar nih, RP-nya udah Ruby yang besar. Nah, ketemu bocilnya ini sih Teas. Nah, Teas itu kan kayaknya waktu itu tuh dia Yang si Teas jadi remaja nggak sih? Itu? enggak, dia bukan, dia anak kecil, pet bocil. Dia riasannya Oke. sama Omang waktu itu. Sama Omang Lisa. Jadi aku kadang kontekan chatan di SMS kota tuh aku ngechat Omang gitu, kayak Kak Lisa, ada siapa ya dulu lupa namanya abang tuh. Nah, aku tuh ngertinya saat itu tuh abang Ejel tuh si Teas itu anaknya Lisa. Nah, terus aku akhirnya pokoknya aku jagain si Teas inilah. Nah, aku jagain Teas, terus kita jadi deket gitulah, temenan lah gitu. Karena dia sering aku jagain kan di kota. Nah, habis itu dia
dia yang pertama dapat tawaran jadi anaknya Azura. Nah, karena Azura mau satu lagi, akhirnya Teas ngajak aku jadi kembaran dia di IDP. Kalau Lisa masih ngasuh Teas berarti Opang masih jadi Polisi. Boris atau polisi kayaknya kan? itu. John Delate. Iya, masih jadi John Delate polisi. Aku tahu pertama kali Opang jadi polisi. Oke. Berarti habis itu di IDP nge-stream bocil. Betul. Terus gimana pendapat ataupun feedback yang kamu dapetin ketika kamu dapat jadi bocil tuh gimana? Ternyata kan aku streamnya mulai dari nol lagi kan waktu itu Nimo Rungkat, terus berarti mulai lagi dari nol ya. Setiap hari stream, belajar, ketemu orang yang lumayan besar lah di sana. Terus kayak mulai ya ada 1-2 yang suka nontonin aku setiap hari, terus suka nanyain aku, live gak malam ini, gendut. Dulu aku emang dipanggilnya gendut kan dari awal, pakai pet bocil warna biru itu udah dipanggil gendut. Kayak ya udah dari situ mulai berkembang, mulai orang tahu. Terus aku suka bikin TikTok kayak gitu-gitu. Terus sempat ketemu sama Ibot waktu itu, gondrong di IDP. Dia masih boren banget. Iya, itu dia baru masuk juga kan. Jadi udah bocil ketemu boren kan saat itu. Boren Ibot itu gondrong. Jadi akhirnya tuh beberapa orang jadi tahu lagi kayak ada RP bocil gitu. Mereka ada yang kayak kepo-kepo gitulah nontonin aku dari situ. Terus ya udah makin lama juga makin seru main jadi bocil gitu kan, nggak harus banyak berpikir, yang penting ngikutin induknya aja. Ya udah deh, pertama-tama coba-coba, lama-lama dicobain betulan. Gitu berarti tapi Opang sering, tapi kamu udah pakai bocil yang kuning itu, yang si gendut kuning itu nggak di IDP sempat ini nggak sempat pakai nggak? Belum. Kalau di IDP tuh dulu rulesnya kalau jadi bocil itu petnya gacha. Jadi kita nggak tahu dapetnya bakal badan yang mana gitu. Kan mereka banyak tuh pet-petnya, pet-pet bocilnya kan. Nah itu sama IDP tuh gacha, kita nggak bisa pilih, tergantung aja mereka kasih yang mana. Berarti belum yang kuning yang itu? Biru. Belum. Soalnya kan biru, sebelum aku RP bocil itu kan aku udah pernah RP besar kan. Maksudnya mencoba mengeksplor atau belajar tentang RP besar kayak yang kompe-kompenya lah kayak gitulah. Nah terus pas aku compare dengan RP bocil, ternyata lebih serunya malah di RP bocil daripada RP yang orang besar gitu pada saat itu. Jadi ya udahlah, fokus aja sama yang menyenangkan. Kamu rasa seru ya saat itu ya? Iya. Terus pertama kali nemu pet gendut kuning itu kapan? Waktu aku di Alter sama di Prestige. Jadi waktu aku abis dari IDP, aku diangkat anak sama Omi Dixie, Godmother. Oh, Godmother ya. Pinky gitu, berarti Pinky Blender ya? Pada saat itu Omi Dixie itu kayaknya belum Pinky Blender deh, waktu itu RDMC kayaknya deh. Kalau salah ya, belum Pinky Blender dia. Nah, terus, aku kan ada di situ ya, kalau nggak salah. Iya, kenapa kita pernah ketemu? Iya, ada yang bikin klip tuh, baru Opang ingat lagi. Oh iya, pernah ketemu pas di RDMC. Si Fatum ya? Iya betul. Fatum sama ya kan sama itu Dixie belum tuh. Pinky Blender kan? Belum, RDMC. Terus abis itu ya udah di situ tuh ada satu bocil, entah admin atau apa ya. Nah dia tuh pakai pet bocil gitu, custom. Nah Umi nawarin, Ubi mau custom gak gitu kan. Terus akhirnya ngobrol mau, akhirnya ya udah bikin custom.
bikin custom tuh. Tapi awalnya tuh nggak terlalu gendut sih, biasa aja. Tapi emang aku request yang gendut waktu itu. Dibikinin lah, ya udah tuh dimasukin ke altar. Nah saat itu juga pas aku di altar itu, aku kan diajak prestik tuh buat jadi anaknya Momo Cleo kan. Iya. Aku ingat, oh iya aku yang ngasuh dia ini anjir pasti. Si Diksi selalu nyuruh aku jemput. Anjir gue baru ingat. Anjir gue cuma ingatnya. Sorry gue ingatnya bukan itu. Oh iya selalu nelpon. Dia kalau udah di pelabuhan tuh dia nelpon tuh. Paksi kuning tuh. Anjir. Terus jadi bocil di Prestige. Iya, terus diajakin juga di Prestige jadi bocil. Nah, tanpa terduga dia sebelum ngajakin aku tuh dia udah punya bocil juga satu. Nah, ternyata bocilnya itu adalah Teas juga. Aku nggak tahu, Teas nggak tahu, semuanya nggak tahu. Akhirnya kembaran lagi tuh sama dia secara tiba-tiba di situ. Nah, terus ya pas di situ kan mereka itu kayak Momo Cleo, Ami aku tuh dia udah tahu kalau Ruby nih di altar pakai pet gitu. Nggak cuman yang warna biru yang di IDP kayak gitu. Terus akhirnya aku disuruh buat pet juga tuh, bikin pet bocil. Nah, aku akhirnya ya udah itu bikin yang warna kuning yang bener gendut itu. Udah akhirnya dari situ bikin baju, bikin nyari rambut, custom. Mulai explore bisa ganti-ganti lah yang itu. Sekarang iya, apalagi di Prestige pas itu baru. kan di Prestige itu aku bisa lebih bebas daripada aku di DP kan. Maksudnya kalau di DP tuh ya dulu paham lah rulesnya di masih DP tuh ini ya. gimana. Iya, kayak keterbatasan banget gitu kalau jadi bocil RP-nya. Nah kalau di Prestige tuh aku udah mulai yang udah nakalnya udah di luar nalar gitu loh. Apalagi ada kembaran aku nih, makin asik aja tuh kan aku main. Ya udah dari situ udah mulai kebentuk karakter si Ruby yang nakal banget ini. Apalagi waktu itu ketemu Ilang juga kan. Iya. Dianya juga gacor. Terus akunya juga. Ya sudah. Dari situlah terbentuk yang berhitung umur itu nakal. kan. Iya. Orang soal asimilasi itu kan Opang lu korban pertama habis itu Yeri. Iya. Sejujurnya Yeri itu Uncle Grandpa Yeri itu yang sebenarnya dia tuh dulu adalah korban aku, guys. Jadi kan gue udah kena sekali. Aku ya, Opang. Iya, dia kan kena sekali. Aku inget dia. Dia kan gue kan kena sekali sama Ruby kan, dia asimilasi gue kaget itu di situ. Gue ketawa kan. Gue bilang gak bisa gue sendiri yang kena kan. Gue nyari korban lain kan. Yeri nih ya kan, polos, boren, gak tahu apa-apa, iya aja. Langsung. Ini Ubi ini Uncle Yeri ini tolong dibawa ke asimilasi. Langsung HBD dia. Dari situ Yeri trauma ketemu Ubi sebenarnya guys. Asli dia takut banget ketemu Ruby itu. Dia itu aja yang kamu di Royal aja itu. Dia kalau kalau kamu udah gak deketin dia takut dia mau dibawa ke asimilasi lagi. Kayaknya banyak deh korban aku di cloud yang udah pernah aku ledakin. Memang nakal di luar nalar lah ya saat itu. Terus abis itu datanglah berita sedih ya. Saat itu ya. Opang lihat tuh story kamu ya, yang saat itu pet bocil dilarang ya. Iya. Tahun kemarin ya, Opang? Apa tahun kemarinnya lagi? 2022 deh itu yang dilarang. Iya, masih zaman Covid lah. Ya 2023 atau 2022 tuh. Setahun 2 tahun lalu lah. Aku lagi asik-asiknya jadi bocil tiba-tiba.
Kalau nggak salah Dengan itu berita. pokoknya yang Opang ingat itu si Kenzo harus dewasa saat itu. Sementara si Kenzo itu dia baru nyobain RP bocil berapa lama gitu. Baru berapa lama dia nyobain RP bocil harus dewasa. Dia Di nge-DM Royal Opang. dia apa? Iya pas di Royal. Berarti kalau pas di Royal ya masih setahun lalu lah. Iya itu dia tuh. Dari situlah terbitlah Ruby Kesedihan. remaja. Ruby remaja. Beberapa hari tuh nggak lipe kan, menangis aja, menangis. Anjay. Gimana? Coba ceritain nih. Coba ceritain ke Opang gimana kamu perasaannya ketika saat itu pet bocil akhirnya dilarang atau gimana? Sedih lah. Waktu itu aku langsung tanya ke Ami Momo gimana di Prestik awalnya. Ami Momo kayak mau ngusahain kayak nyari tahu gitulah orang-orang di Prestik, nyari tahu emang beneran ini nggak boleh, bisa nggak ada kesempatan kayak ya udah dibatasin ini itu gitu. Ternyata saat itu semua kota aja udah ngelarang, jadi Prestik gak mungkin beda sendiri kan, takutnya ya ada apa-apa gitu kan, nggak ada yang tahu. Ya udah tuh akhirnya beneran nggak boleh terus ya udahlah tuh itu aja. Ami Momo masih kayak nyari cara gimana ya, oh ya udah kamu bikin pet aja yang lebih besar sedikit gitu. Akhirnya itu kan aku dibikinin petin itu Yang gede itu kan. aku kayak berapa hari tuh nangis, terus males main PC, nggak lipe-lipe dicari. Drama. The real sangat sedih ya. Iya, Memang blank ya, blank ya. teman-teman real aku gitu, teman-teman OT aku aja sampai nanya gitu, beneran lu nggak streaming lagi dong, lu gini-gini gitu. Jadi dari mana-mana pertanyaannya. Jadi semakin bete. Semakin bete semakin sedih ya. Disuruh nginget lagi gitu ya. Sampai orang-orang rumah tuh kayak uti aku, kakak Ubi udah nggak bisa bocil lagi ya kayak gitu. Sampai orang rumah nanyain dia. Tapi orang rumah sering nonton kamu juga? Nonton bareng nobar bener? Sering? Enggak sih kok, sering lah. Rumah gua kan rame, jadi ada lain nonton kayak ada aku gitu ngeracunin uti aku kayak gitu-gitu lah. Bocil di depan rumah. Bocil di depan rumah itu adalah penonton kamu? Iya. Berarti tetangga-tetangga kamu pun nontonin kamu ya, jadi bocil gitu. Tapi tanggapan orang-orang rumah dan sebagainya kayak gimana? Kayak mungkin sih kan ada aku kan keluar main gitu kan, namanya bocil kan, dia pasti kayak ngerasa, oh kakak gue YouTuber nih, aku akan tahu ke temen-temen gue gitu. YouTuber nih kakak gua nih. Iya, bokem lah. Biasanya dulu kalau aku keluar main, sekarang kalau aku keluar pada diem baik, males banget. YouTuber bejir. Tapi gimana tanggapan orang rumah terkait kamu streaming yang kamu jalan tuh gimana? Tanggapan orang rumah? Tanggapannya sih, tanggapannya lebih ke bukan tanggapannya, lebih seringnya dimarahin karena berisik. Dimarahin. Gak ada sih tanggapannya, paling akan live sampai jam berapa gitu-gitu. Ya akhirnya terbitlah mengkarpeti tembok kamar aku. Terbitlah harus Tapi bikin kedap suara ya. Iya betul. Walaupun ngaruhnya dikit doang. Sama di kamar Opang juga ini ngaruhnya dikit doang ini. Iya kan, nggak ngaruh kayaknya dah. Asli. Kecuali emang harus ditutup semua ya. Cuman kalau ditutup semua kadang pengap ya. Dan takutnya kalau kamu dibangunnya atau ada apa-apa kan kamu nggak denger malah. Iya.
Ini udah Nanti. paling maksimal, udah aku tempel-tempelin. Kamu ini sebelum nanti di akhir biar ini ada minta soalnya kan, ada yang nanya. Nanti di akhir kamu mau facecam nggak? Mau nggak? Enggak. Tuh nggak. Ya udah. Berarti Donate opang dulu 1 juta baru facecam.